dia rasa pegal-pegal pemerintah nih, pegal-pegal, tapi nggak tahu mana yang mesti diurut. Jadi ini rezim kelilipan, tapi dia nggak tahu mata mana yang mesti dikucak. Akhirnya mata kaki. Mata kaki, mata kaki dikucak. Kan begitu. Yang paling ngeri dia merasa masuk angin. Ini pemerintah. Tapi nggak tahu tuh angin mau dibuang ke lubang yang mana. Kemarin kan baru aja kita mendengar di beberapa wilayah di Indonesia ini melakukan aksi-aksi besar ya Be ya. Menolak RUU HIP-HIP gitu kan Be. HIP-HIP yang katanya juga mau diganti rubah namanya gitu Be. Jadi pipip. Si emak bikin hip-hip, si anak bikin pipip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah hari ini gue mau diskusi sama Babe mengenai hal yang lagi heboh. Jadi baru-baru ini Be, kan kemarin baru kita dengar Be, ada bom katanya Be di daerah Menteng Be. Nanti Be, kalau biasanya hal-hal yang begini nih, kalau tanggapan Babe mengenai bom-bom seperti itu, dan yang menarik kan ini bom itu di wilayah Menteng lagi Be. Gimana tanggapan Babe mengenai itu Be? Yang di Jalan Yusuf Adiwinata, dulu namanya Jalan Waringin. Waringin nih. Jadi bom itu sebenarnya kelasnya cuma petasan itu. Lebih hebat itu ledakan pabrik petasan tahun 1799 di kota. Di kota. Itu waktu ada peristiwa Peter Everfeld ya yang dituduh berontak. Dia dituduh berontak karena pabrik petasan meletus. Padahal itu milik Cina. Sedangkan dia Jerman. Ibunya Thailand, Peter Everfeld ya kan, di Jerman ibunya Thailand. Tahu-tahu dia dikenakan pidana mati. Wih. Iya. Petasan meledak. Petasan meledak itu bukan, dia nggak ada urusan sama itu petasan yang sekarang itu nama jalannya Mangga 2 ya. Dulu namanya Pecah Kulit. Itu pabrik petasan meleduk luar biasa. Zaman kapan itu Be? Zaman VOC 1799. Itu dikena hukuman mati, pidana mati. Dia dipidana mati. Tapi ada korban nggak waktu itu? Kagak ada, pabrik petasan meletus. Itu lebih hebat dari yang di Jalan Waringin. Jalan Waringin mah cuman apa namanya, menurut saya sih petasan aja. Yang di zaman Peter Everfeld itu bukan petasan, pabrik petasan yang meleduk. Jadi kan gini Be ya, kalau kita amati nih Be, kadang-kadang entah ini bener apa nggak tahu kenapa setiap ada isu-isu besar itu pasti biasanya ada suka kayak semacam apa namanya peristiwa-peristiwa bom meledak lah, apalah. Ini apa ini ya? Apa jangan-jangan ada sebuah settingan atau apa yang terjadi? Saya nggak bisa mendakwa sebuah settingan, tapi membuat prakira narasinya mungkin saya usahakan. Misalnya kan nih pelaku nggak ketangkep, ya kan? Nggak, belum ya, belum ketangkep. Nanti kalau udah ketangkep, ini anggota Jamiah Hakikah. Udah kebaca gitu ya? Udah, kita udah bisa baca. Nih anggota Jamiatul Hakikah apa gitu ya kan? Kira-kira begitu ujung-ujungnya ya kan? Radikal kanan gitu ya? Radikal kanan. Begitu orangnya diperlihatkan di TV, gak boy. Begitu bakalannya. Ya kan? Bakalannya begitu. Ya kan? Saya kira ini terlalu klasik lah ini, terlalu klasik, kita mengerti lah, ya kan? Kita tidak menuduh siapa-siapa, tapi yang beginian kita udah paham, ya kan? Yang kali ini TKP di Menteng, ya kan? Saya membaca satu tulisan dari orang Menteng ya, Fuad Bawazir, itu dia anak Menteng, pernah jadi menteri Be ya? Dia kasih judul orang Menteng Ponga. Ponga kan artinya sombong. Itu tulisannya itu atas dasar empirik ya. Dia lama tinggal di Menteng. Tapi itu agak berbeda kesan Menteng sekarang
dengan zaman saya main di Menteng. Oh, era-era kapan tuh, Be? Tahun-tahun berapa kira-kira? Era saya main di Menteng itu tahun 59 ya kan, sampai kira-kira menjelang G30S. Oke. Saya banyak main di Menteng, kawan-kawan saya di Menteng. Itu saya kira Menteng itu adalah sebuah subkultur di Jakarta. Gayanya lain orang Menteng. Beda. Tapi kalau dibilang ponga juga saya nggak dapat kesan itu. Orang-orang tua di Menteng itu sopan-sopan, kita tegur, selamat pagi Om, selamat siang Om, dia manggut, ketawa, dan sebagainya, dan mau diajak ngobrol, ya kan? Iya. Karena apalagi mau disombongin nih udah kaya, udah tahu orang di Menteng ya udah jelas orang kaya gitu, Be. Yang sekarang kan yang pasti di Menteng tuh nggak ada generasi muda, milenial kan? Iya. Iya nggak? Rumah ada lah Bang Be. Kagak ketemu saya. Oh, maksudnya yang jadi tuan rumahnya gitu? Yang sekarang. Yang sekarang penghunian itu orang-orang berumur semua. Tapi dia punya anak yang tinggal di situ. Tapi nggak tinggal di situ biasanya. Jadi nggak ada community milenial Menteng. Dibanding dengan dulu. Ya kan seperti kita tahu ya, Menteng itu bukan nama buah. Lalu ada orang bilang berasal dari Munting Hei. Munting Hei itu seorang pejabat kolonial di daerah itu, bukan. Menteng itu artinya perluasan. Karena itu daerah baru. Baru dibuka tahun 1920. Daerah Menteng itu. Daerah yang lama adalah Cikini. Cikini itu artinya lurus. Gondang Dia kita udah cerita, ya kan? Boplo. Itu daerah-daerah lama, itu lantas ada perluasan, itulah yang dibilang Menteng pada 1920. Jadi memang nyaman ya di Menteng tuh. Ada tempat yang terkenal namanya Danau Lembang kan? Ya, Situ Lembang. Ya, Situ Lembang atau Danau Lembang. Lembang itu sendiri artinya lurus. Banyak sekali kalau malam tuh muda-mudi di sana. Ada lagunya tuh kisah malam di Jalan Lembang yang menulis Saleh Swita, dinyanyikan oleh Effendi. Kisahku pekan yang lalu, pahit serasa empedu, ku nanti-nantikan di kau. Hatiku risau kacau, penat sudah ku menghadang lalu lintas Jalan Lembang, di kau tak kunjung datang, oh nasibku malang. Dulu tuh terkenal tuh. Emang indah, bersih, Danau Lembang. Kita bilang dulu danau. Pohonnya pun besar-besar gitu, Be ya? Pohonnya besar-besar. Enak duduk situ ya, di sekitar itu. Itu Jalan Lembang, ya kan? Kemudian... Itu Babe umur berapa kira-kira tuh, Be? Pas lagu itu, Be? Pas lagu itu saya baru berumur 16. 16 tahun? Oh, masih SMA lah, Be ya? Masih 16 tahun. Iya, masuk kelas 1. Zaman Babe di Budut dulu, Be ya? Iya, kelas 1. Jadi itu kita main di Menteng, anak-anak Budut, anak-anak SMA 1 banyak anak Menteng kan soalnya. Iya. Itu dipanggilnya makanya sekolah elit kan. Iya. Lalu kita lihat lagi Vios, lapangan olahraga. Kita nggak main bola di sana, tapi di sekitar Vios itu ada bioskop Menteng, ada tukang soto kaki. Nah, itu tempat bersantai juga. Di Vios. Iya. Nah, kalau korelasinya antara ledakan itu gimana, Beb? Menurut nanti kita ceritakan dulu mengenai Menteng ya. Menteng Tempo dulu ya. Menteng Tempo dulu karena kita ingin membahas kesaksian Pak Fuad Bawazir bahwa orang Menteng itu ponga. Mungkin dia benar. Saya cerita dulu bandingan dengan yang dulu, ya kan? Bandingan yang dulu kita lihat ada lapangan Vios, di situ banyak kita kumpul-kumpul, kongko-kongko, ya kan? Dan enak saja, dan anak Menteng itu senang bergaul dengan kita orang-orang Betawi yang datang lebih dari utara, ya kan? Sebab Menteng kan ada Menteng Trenggulun. Menteng Trenggulun. Ada Menteng Rawa Jelawe. Jadi kalau ada orang tinggal di mana lo? Di Menteng. Menteng mana? Menteng dalam gitu ya, kan? Kalau Menteng dalam masih mending atau Menteng kecil. Dia bilang, Pak, saya ini di Menteng Rawa Jelawe. Menteng Trenggulun, ada gitu ya.
Jadi itu Vios. Lalu di Jalan Besuki itu kan ada taman yang dibilang Taman Kodok. Oke. Tapi interpretasi generasi sekarang itu kodok itu dianggap seperti katak biasa. Lalu dibikinlah patung kodok. Padahal kodok itu maksudnya ya. Kalau malam itu pembantu-pembantu sama driver itu tumpuk-tumpukan kayak kodok. Nongkrong di taman itu? Dan di taman itu. Oke. Jadi bukan kodok beneran tuh, Bukan kodok beneran. Jadi manusia tuh kodok kayak kodok gitu, Iya, orang-orang bilang kayak kodok aja daripada tumpuk-tumpukan gitu. Jadi disebut Taman Kodok. Iya, jadi bahkan dulu ada lagu, saya lupa bandnya itu, dan lagunya pun saya lupa, judulnya Babu Menteng. Bambu Menteng? Babu Menteng. Oh, Babu Menteng. Iya. Terkenal tuh lagu tuh Babu Menteng. Saya nggak inget lagi. Terlalu banyak lagu di kepala saya nggak inget. Pokoknya ada. Babu Menteng. Babu Menteng judulnya. Jadi Babu pun punya kelas tersendiri gitu ya? Oh, gue Babunya Menteng gitu ya? Babu Menteng, ya kan ada kelasnya, ya kan Babu Menteng. Karena kan orang Menteng ada sedikit Hollandse Spreken ya. Kalau ngomong apalagi yang O'Hare yang tua gitu. Makanya saya dibilang sekarang jadi pongah saya bingung gitu kan oleh Pak Fuad. Lalu tempat yang lain bersantai ya di Boplo, ya kan, gado-gadonya dan sebagainya. Jadi itu tempat yang indah. Boplo ini tepatnya di mana sih, Boplo itu? SKA Gondangdia. Oh, situ. Iya. Jadi tempat yang indah, yang mengenangkan, yang mengesankan dan nyaman. Nah, lalu sekarang tempat yang bersejarah ini dalam sejarah kebudayaan Betawi, karena kita menganggap itu subkultur. Dia Betawi, dia ngomong cara Betawi campur-campur Holland, tapi subkultur sendiri gitu loh. Jadi ya kacau. Gaya-gaya ke Belanda-Belandaan juga gitu. Iya, gayanya lain kayak si Nyocio, Rocky Gerung itu lah kan anak Menteng. Rocky Gerung anak Menteng. Iya, ya, gampangnya gitu ya. Daripada susah-susah cari contoh, ya Rocky Gerung itulah, ya kan. Ya, yang macam dia itu anak Menteng. Agak songong gitu Be. Iya, dibilang sombong kagak. Songong maksudnya Be. Agak gitu kan. Iya. Betawi bilang angkatan. Iya. Dia rada angkatan. Iya kan? Karena dia ada kesadaran kelas. Dia kelas sendiri gitu kira-kira. Nah, sekarang balik lagi kepada TKP di Jalan Waringin ya kan. Dekat Balai Budaya itu kan. Balai Budaya dulu salah satu basis dari seniman-seniman yang anti komunis berkumpul itu di Balai Budaya. Ya kan. Jadi saya akrab betul dengan daerah yang disebut Jalan Waringin yang kemudian diganti dengan Yusuf Adiwinata, ya kan? Nah, itu ada peristiwa tanggal 5 Juli ya? Iya. Ada peristiwa menurut saya kalau lihat jenis dari rakitan itu dan tingkat ledakannya itu petasan itu sih. Masa petasan, Be? Petasan menurut saya kelasnya. Iya kan? Dan lalu kemudian kok saya baca ada keterangan di media itu bahwa polisi meminta disediakan anggaran 444 triliun untuk penumpasan terorisme begitu. Ya kan? Iya. Apa terpikul oleh anggaran kita? Itu kan masalahnya. Volume anggaran kita 2.700 T. Ya. Tekor 1039. Ya. Buat menumpas kopat kapit yang tidak ada habis-habisnya, ya si kopat kapit ini 700-an? Bukan, 670. Oke, 670, ya. Kalau di permintaan polisi untuk membasmi teror 444 triliun. Jadi total 1039 670 444 ya kan di total ini dikurangi jumlah volume anggaran 2.700 yang sisa 513. Ya. Atau 530. Kecil banget ya, Be ya? Iya, sisa. Tinggal gope lah lempenginnya kan. Gope itu untuk 7 bulan. Iya. Kan sekarang 2 periode anggaran kan, Be? Iya, kan ini baru bulan Juli. Bukan saja 7 bulan karena 7 bulan Januari kan belum ada pemasukan. Masih pakai anggaran yang lama. Iya. Jadi sekitar 7-8 bulan itu gope. Bagaimana untuk negara segede gini? Iya. Belum yang reguler, ya? belum pembangunan. Iya. Oke.
Jadi ini berat. Pusing ini, Be. Pusing negara kita nih, Be. Pusing. Jadi kalau sekarang ini orang bilang pemerintah uring-uringan, saya paham. Ya kan? Artinya sama juga orang kegatelan, gatel ya. Tapi nggak tahu mana yang mesti digaruk. Nah itu kan. Ya kan? Ya kan? Dia rasa pegal-pegal pemerintah nih. Pegal-pegal. Tapi nggak tahu mana yang mesti diurut. Jadi ini rezim kelilipan. Tapi dia nggak tahu mata mana yang mesti dikucek. Akhirnya mata kaki. Mata kaki. Mata kaki dikucek. Kan begitu. Yang paling ngeri, dia merasa masuk angin. Ini pemerintah. Tapi nggak tahu tuh angin mau dibuang ke lubang yang mana. Itulah situasinya sekarang. Iya. Ya memang menarik ya, Be ya. Kondisi sekarang ini karena memang fenomena yang biasa kita tahu, Be, kan setiap ada kejadian-kejadian besar. Kayak kemarin kan baru aja kita mendengar di beberapa wilayah di Indonesia ini melakukan aksi-aksi besar ya, Be ya. Menolak RUU HIP-HIP gitu kan, Be. Yang katanya juga mau diganti rubah namanya gitu, Be. Jadi pipip. Si emak bikin hip-hip, si anak bikin pipip. Apa namanya, pedoman ideologi Pancasila, pipip. Nah, ini yang menarik yang perlu kita waspadai. Betulkah kejadian-kejadian? Kadang memang kejadian-kejadian itu perlu kita amati bener ya, Be ya. Ini apa nih? Ini apa nih? Nggak cuma secara harfiah atau secara johir terlihat nih, wah ledakan. Ada apa biasanya kayak gitu kan, Be? Iya, itu. Ya, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Kalau kisah ini menarik, jangan lupa tulis komentar, sebarkan ke seluruh sosial media kalian. Pastiin lo udah subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.